warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang crime control model dalam sistem peradilan pidana. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dita Ulia. Perkenalkan, nama saya Linda Handayani. Perkenalkan, nama saya Devina Angelina. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang crime control model. Jadi di dalam sistem peradilan pidana itu mempunyai beberapa model, di antaranya yaitu ada crime control model, cross model, family model, dan intergrade model. Lalu apa yang dimaksud dari model-model tersebut? Jadi ada 4 macam model sistem dalam sistem peradilan pidana. Di antaranya yang pertama ada crime control model, didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Yang kedua ada due process model. Model ini merupakan reaksi terhadap crime control model, pada hakikatnya menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan terhadap wewenang penguasa. Yang ketiga ada family model. Family model ini merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. Yang keempat ada integrated model, adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Lalu bagaimana cara crime control model ini menanggulangi kejahatan yang ada? Penanggulangan kejahatan dengan model ini cenderung menggunakan penghukuman yang tinggi dan bersifat penalti melalui screening yang telah dilakukan oleh polisi dan jaksa sebagai indikator untuk menentukan atau melakukan penilaian terhadap seorang tersangka atau terdakwa salah atau tidak dalam proses peradilan. Nah, seperti yang kita ketahui nih tadi bahwa dalam salah satu model di sistem peradilan pidana yakni crime control model, dalam mencapai tujuannya yang cukup amat tinggi, menyatakan bahwa perlu perhatian umum harus ditujukan kepada efisiensi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud efisiensi dalam crime control model ini? Jadi dalam crime control model, efisiensi ini untuk mencapai tujuannya haruslah ditunjukkan pada efisiensi yang dimaksud. Efisiensi ini adalah di atas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian, dan daya guna administratif di dalam proses pelaku tindak pidana. Seperti pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain, karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Dengan doktrin ini, maka crime control model menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap laksana penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintahan atau polisi. Jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. Baik, dalam beberapa model tersebut tadi yang disebutkan, terdapat perbedaan di antaranya. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum itu tentu harus dapat membedakan yang mana crime control model dengan model lainnya. Oleh karena itu, kita perlu tahu ciri-ciri atau karakteristik dari masing-masing model. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari crime control model itu sendiri seperti apa? Apakah bisa disebutkan? Dalam mengenal crime control model ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, harus dapat diintegrasi pribadi tersangka sebelum timbul masalah untuk tidak mau bekerja sama, karena kerjasama dan tersangka sangat diharapkan. Untuk adanya kerjasama dan tersangka harus segera diperiksa setelah tertangkap. Yang kedua, penahanan luar harus dihindari sehingga tersangka harus diasingkan dari teman-temannya atau keluarganya. Yang ketiga, berat ringannya kejahatan merupakan faktor yang menentukan sampai berapa lama seseorang dapat ditahan. Yang keempat, tersangka atau terdakwa tidak dapat diasingkan dari hal-hal kewajaran keluarganya harus diberitahu, tetapi dilarang berdiam dengan keluarganya karena dianggap akan mempersulit. Yang kelima, tujuan pemeriksaan untuk mendapatkan kebenaran material sehingga dituntut profesionalisme polisi. Oke, baik. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa crime control model dalam sistem peradilan pidana ini bersifat represif dalam menanggulangi perilaku kejahatan. Penanggulangan dalam kejahatan ini cenderung menggunakan hukuman yang tinggi dan bersifat penalti.
Dalam crime control model ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Crime control model ini mempunyai ciri-ciri yang seperti sudah kita bahas tadi di sini. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.